Si Yusufnya pensiun dari jabat. Di? Sore. Iya, BWD. Ya, masuk. Coba ntar kalau ketemu Indri gimana? Tapi paling muda si Iwan ya emang. Setelah pendeta yang saya agak sulit, pendeta dikasih waktu 15 menit, 15 itu gampang. Leadman itu sebetulnya dulu waktu saya di spare part, dia di bawah saya, salesman saya Pak division, department head, Pak Cahya, dia adalah bos saya. Yang pertama tentu saya ingin mungkin sebagian teman, apalagi yang sekarang masih di TN, saya dulu mengabdi di Takrus itu tahun 78 sampai dengan 85, jadi 8 tahun. Buat saya TN itu penuh kenangan, yang karena pertama TN itu adalah perusahaan yang pertama kali saya bekerja. Saya ingat sekali jadi bos pertama saya bekerja yaitu Pak saya. Dan selama 8 tahun saya rasa juga 8 tahun itu adalah company yang paling lama saya bekerja, karena setelah itu saya pindah ke Salim Group 3 tahun dan kemudian balik lagi ke Astra Group, yaitu Astra Export persisnya 2 tahun. Saya kembali lagi ketemu sama teman-teman ex Takrus, karena kebetulan Pak Dani Setiawan yang dulu di UP pindah ke Takrus, dan waktu di Astra Export Pak Dani Setiawan yang pegang, dan kemudian saya sempat kembali ke situ. Beberapa teman di sini juga saya tahu ada yang pernah sama-sama juga di Astra Export. Jadi tahun 90 terakhir saya ada di grupnya Astra. Karena sharingnya dikatakan, saya mungkin diminta untuk sharing sedikit bagaimana saya memulai usaha sampai dengan sekarang ini. Saya terus terang mengatakan, kalau saya nggak keluar dari Astra, mungkin saya nggak berani melangkah untuk menjadi pengusaha. Karena alasannya simpel, satu, setelah saya keluar dari Astra, saya sempat ke perusahaan lain yang lebih kecil, yang secara organisasi pasti tidak sehebat Astra. Sehingga saya mengatakan itu alasannya simpel. Kalau di Astra itu kita merasakan semuanya enak. Kalau arti struktur organisasinya semua rapi. Ya, suasana kerja juga saya rasa dari segi keHRD-an Astra mungkin terkenal adalah perusahaan yang people development-nya sangat baik. Jadi kalau sudah enak di satu tempat, jadi sulit pasti keluar. Nah, saya merasa pada waktu saya pindah ke perusahaan lain, disitulah saya mulai merasakan, wah, beda banget ya. Akhirnya tahun 94 saya merasakan, saya melihat bos saya, waktu itu saya sempat di satu perusahaan yang tadinya waktu di Astra Export saya ekspor produknya, saya lihat dia aja bisa mulai usaha, kenapa saya nggak bisa. Akhirnya dari situlah saya berani untuk keluar. Jadi yang kebanyakan teman-teman mungkin setelah saya berusaha sendiri mengatakan bahwa pada waktu itu adalah saya berani mengambil keputusan untuk keluar atau memulai usaha. Itu yang
mereka katakan satu keputusan yang tepat. Nah, yang saya ingin katakan adalah mungkin hal yang paling berkesan buat saya pada waktu itu saya mengambil keputusan adalah saya berani meninggalkan comfort zone. Seringkali kita merasa sudah comfort di satu tempat sehingga sulit untuk kita melihat dunia lain. Itu saya rasa sih sangat manusiawi, ya, sangat wajar. Jadi keputusan saya untuk meninggalkan comfort zone pada waktu itu, sehingga akhirnya saya berani untuk masuk ke dalam satu usaha. Kalau yang lain-lainnya saya rasa apa yang saya lakukan ya mungkin merupakan hal-hal yang umum saja ya. Saya kalau baca bukunya Pak Cahyadi yang Seven Diet itu banyak hal-hal yang sangat praktis yang memang kita sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia profesional maupun pengusaha ya itu banyak tips yang baik. Salah satunya ya saya fokus. Sesudah saya memutuskan untuk usaha tentu saya harus fokus. Kalau nggak fokus saya rasa sulit ya, apalagi kalau kita ketemu masalah nggak fokus. Dan sekarang tak kasih ada 5 pisau gitu. Iya. Pedagang. Ngisi ya. Prayogo. Lupa sendiri. Pokoknya tahu dia punya Triguna. Gua katanya dia di Trigunanya. Buat Sudisi. Pakai topi yang dari pakai pentol di sini. Ya. Mulai dia pakai telepon. Bayangin saya tahu dia stres. Jadi masih aktif begitu sekarang dia. Dia datang pagi, sore dia pulang, tapi cuma ngomong itu aja. Aduh, udah bilang mesin bosnya. Gede ya, itulah. Ada yang masih Siapa? Bukan saking seringnya. Pak Nur sekarang lebih sering di sini apa di Jogja atau di Kalimantan? Pindah ya? Atau mukulnya Pak, mukulnya. ya kalau punya lagi bagus. Fisiknya masih boleh. Aku bisa 3 kali. Wih malah hampir tiap hari. Dia suka jalan. Gantung kalau video. Ini kan Pak saya di situasinya sekarang juga. Iya, kasihan ya.
Arifin udah. Arifin ya, itu cerita Arifin. 2010 saya ke rumah dia, nggak ada Pak. Kemana? Saya juga nggak tahu kabarnya ya. Ini dan Udah meninggal. ya, TV Antara dari Trakus lewat band Makassar. Padahal kita jatuh bangun ya. Jatuh bangun kan iya Pak, saya ada yang jatuh nggak bangun-bangun. Apa Pak ya? Dari zaman batu-batu bulan, kardek, masa cuma pakai gede-gede gajah, gedek. Coba ntar kalau ketemu Indri gimana? Saya paling muda si Iwan ya emang. Dia akan ditanggung saya kira mungkin lebih terasa. Jadi cuman nanti kita mesti pandu bagaimana menuju ke truk sebentar lokasinya di Pegadung. Ya, jadi itu yang Truk hari ini. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan ini. Saya senang melihat Bapak Ibu, kalau boleh saya bilang alumni Tragmus gitu ya, sepintas secara umum saya lihat sehat-sehat lah, sehat-sehat. Jadi sebenarnya kami yang masih di Tragmus ingin belajar bagaimana biar tetap fit. Pak Willy ini salah satu yang walaupun masih ada. Pak Willy itu kerjasama dengan kami masih jalan sampai hari ini. Ya, salah satunya yang paling fit Pak Willy, selalu mengkain friends. Terus Pak Adi juga sama, ya Pak Adi kalau main tenis ngakunya 3 set single no problem. Jadi mungkin kita perlu belajar. Yang kedua, saya yang aktif di Tragmus mungkin umurnya udah dekat-dekat kepala 5. Saya udah kepala 5, Pak Jody baru kemarin, Iksan bentar lagi. Jadi tidak lama juga akan mungkin purna bakti juga di Traktor Nusantara. Saya senang sekali pada kesempatan ini kalau misalnya ada dari Bapak Ibu yang bisa memberi sumbangan pemikiran dengan biar tetap sehat, yang bisa beraktivitas yang sebaik-baiknya pasca kita purna bakti. Jadi produk Tragmus saya nggak tahu Pak Jody nanti ada tentang itu Kampanye profil video tuh ya. Oh jadi nggak ada gitu ya. Oke. Kalau itu saya cerita sedikit tentang Traktor lebih detail. Traktor Nusantara produknya dulu masih ada, hanya beberapa yang sudah enggak gitu ya, yang sudah enggak kalau nggak salah ya sebelum Moskapeter sekarang juga dipegang oleh senior saya Pak Welby ya. Welby belakangan kita ada GCB juga sudah pindah, ya ada beberapa inilah kejadian yang membuat itu tidak bisa bergabung terus, tapi ada beberapa produk tambahan sebenarnya. Jadi Traktor Nusantara sekarang memang produknya ada kurang lebih 13 gitu, dibagi menjadi 4 divisi. Satu divisinya material handling, kebetulan Pak Isendi yang manajernya dari sini, itu kontributor terbesarnya di Traktor Nusantara kurang lebih 30% lah ya. Habis ada divisi agro, ada di sisi construction, ada di sisi power juga Pak Daryani yang ngelola. Kontribusi juga hampir mirip dengan Pak Mantan Hendrik. Mantan Hendrik jadi ada konfliknya Toyota Forklift, ada BT, ada Raymond. Dari sisi produk ini juga dari sisi supply chain-nya semua kita melayani Pak. Jual, rental, aftermarket, dan used equipment pun sekalian di jalan. Kalau di agro, Pak Mei salah satu yang membangun dulu. Terima kasih pada Pak Mei ya, gimana membuat agro di jalan. Nah sekarang produknya masih sama ya, ada Messi Ferguson, ada Sangkai setengah agro setengah construction lah. Ada Tanikom yang baru, ada Kubota Mini Excavator.
Terus tempatnya Pak Dardiani, Power dan Air Solution Division itu ada Perkins, ada FG Wilson, ada Denver Macomb Air. Dan semua di supply chain yang baik, rental, jual, aftermarket dan sebagainya. Saya kira itu yang membuat belakangan walaupun bisnis secara umum tidak terlalu mengembirakan, Traxmus relatively masih bisa tumbuh. Tahun ini mungkin tumbuhnya kira 10-11% lah. Karena kalau boleh bilang keranjangnya, lornya agak nyebar gitu. Jadi kalau tambang terganggu, ya kita terganggu tapi tidak gede. Industri terganggu juga tidak terlalu gede, jadi saling melengkapi. Ya saya kira itu kemasan yang telah dibangun oleh Bapak Ibu semua. Faktor Nusantara saat ini luar biasa juga. 16 cabang luar biasa tersebar di Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya boleh minta tolong dari Pak Jody untuk pemutaran film. Mari kita bersama bisa menyaksikan secara singkat Faktor Nusantara yang saat ini sudah mengalami ulang tahun ke-40. Persisnya bulan ini semuanya. Jadi atas permintaan panitia kita akan sampaikan company profile Traktor Nusantara dalam bentuk video film. Dan mohon maaf ini adalah sementara edisi terakhir, tetapi masih lama. Jadi yang baru masih dalam proses, mungkin bulan depan baru selesai. Yang kedua ditambahkan beberapa komentar atau apapun tentang Traktor Nusantara dalam rangka perayaan ke-40. Baik dari sisi internal kita maupun saya menyampaikan di sini bahwa sampai saat ini kami memang masih aktif di Multico sebagai Direktur Indonesia dan masih tetap berhubungan dengan Traktor Nusantara karena masih jual Perkins, masih jual Marine Engine, masih jual pompa juga. Cuma ada satu produk kami yang menjadi unggulan sekarang adalah kami membangun pabrik kabel fiber optik di Indonesia. Ini adalah salah satu ide untuk menunjang telekomunikasi, perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Pabrik sudah berdiri dan memproduksi kabel fiber optik di kawasan industri MM 2100 dan kantor pun akan selesai akhir tahun ini, sehingga kantor kami yang di Gedung Karisma yang bekas Bank Suma dulu akan semua pindah ke kawasan industri di Cibitung. Mudah-mudahan
kemudian bergerak saudara lalu terus melanjut kepada pelayanan yang saya kerjakan. Tahun 2000 ya, saya punya klub jantung kedua sesudah mama saya, jadi mesti diganti dengan titanium. Hanya saya pasang klep titanium bawaan lahir. Nah tahun 2000 saya mestinya operasi di rumah sakit harapan kita. Ya. Saya sudah cek beberapa rumah sakit harus operasi karena saya agak shock juga. Saya pikir saya olahraga, nggak ngopi, ya, kemudian cukup tidur, makan nggak sembarang. Tapi memang masalahnya bukan itu. Masalahnya ada pada klep bawaan lahir. Pada waktu itu saya sedang mau ke Batam untuk satu urusan, lalu pulang dan akan dieksekusi operasi lagi langsung minggu besok. Di mana? Saya bilang saya mau ke Batam. Ini bisa ke Singapura, entah bagaimana saya bawa paspor saya.